Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Bapak sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dengan khairul syuhur, dengan bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ada pertanyaan yang menggelitik terkait dengan disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, dalam kitab tarikh dan kitab sirah Nabi, yang kita akan temukan bahwa ternyata syariat puasa bulan Ramadan itu ternyata disyariatkan oleh Allah Ta'ala di bulan Sya'ban tahun Hijriah. Ini yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah, kenapa Allah harus menunggu waktu 15 tahun dari diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah? Kenapa Allah Ta'ala tidak mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan itu di tahun pertama dari diangkatnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah, atau pada tahun kedua, atau paling lama tahun ketiga? Kenapa harus menunggu 15 tahun? 13 tahun Rasulullah SAW di Makkah, beliau tidak mendapatkan syariat dan perintah untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Ternyata ketika beliau baru hijrah ke Madinah, dan itu pun juga di tahun kedua, beliau ternyata baru mendapatkan perintah untuk menunaikan puasa bulan Ramadan. Tepatnya di bulan Sya'ban beliau mendapatkan wahyu untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Karena ini puasa Ramadan, maka ia dilakukan di bulan Ramadan. Maka ia setelah bulan Sya'ban langsung melakukan puasa. Dan yang menarik, pertama kali Rasulullah SAW melakukan puasa bulan Ramadan itu persis bersamaan dengan terjadinya perang Badar, dalam keadaan perang. Lantas apa hikmah di balik itu semua? Kenapa Rasulullah SAW harus menunggu 15 tahun? Di antara hikmahnya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala betul bahwa puasa bulan Ramadan itu cukup berat. Maka Allah perlu menyiapkan terlebih dahulu keimanan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga ketika nanti mereka telah memiliki keimanan yang kokoh, maka mereka akan mampu merespon perintah itu dengan baik. Maka perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan dalam surat yang kedua ayat 183, ayat yang kita insyaallah semuanya hafal betul. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang dipanggil oleh Allah Ta'ala pada ayat itu? Ternyata ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Allah katakan kutiba alaikum, setelah diwajibkan atas kalian puasa. Subjeknya tidak disebut lil ma'lum, bentuknya adalah bentuk fi'il majhul. Jadi subjeknya tidak disebut. Kenapa tidak disebut lil ma'lum? Karena itu sesuatu yang ma'lum. Jadi Allah sebelum menjelaskan kutiba alaikumus shiyam, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya apa? Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang bisa merespon perintah puasa bulan Ramadan, maka hadirkan keimanan kita yang kokoh. Dan pastikan kita semua harus selalu maintain keimanan kita dengan merawatnya dengan baik. Satu di antaranya adalah memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita memberikan asupan spiritualitas yang maksimal. Dengan cara apa? Yaitu memperbanyak tilawatul Quran kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ketika kita mampu menghadirkan keimanan yang kokoh, dan kita mampu melakukan puasa dengan puasa yang terbaik, maka kita akan mendapatkan satu predikat manusia yang terbaik di sisi Allah, yang mana tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mensyariatkan puasa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan inilah menjadi parameter
kemuliaan manusia di sisi Allah seperti dijelaskan dalam surah 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang muttaqun sehingga kita layak mendapatkan predikat manusia yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.